Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas sambutannya. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izin menginformasikan kepada Bapak Ibu untuk tidak lupa mengisi daftar hadir yang telah disediakan pada kolom chat dan juga izin untuk mengambil dokumentasi, Bu. Jadi bisa untuk menyalakan kameranya, Bapak Ibu. Iya, izin untuk memandu untuk dokumentasi. Dokumentasi akan saya pandu dalam hitungan ya. Oleh- izin Pak, saya ulangi ya. Akan saya pandu untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Untuk slide dua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu yaitu penyampaian materi yang pada kali ini dengan tema menulis artikel ilmiah yang berkualitas oleh Pak Tali Purwa yang akan dipandu oleh Mbak Nadia Rehana selaku moderator pada sesi ini. Tanpa berlama-lama kepada Mbak Nadia Rehana, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Mbak Jumrati. Sebelumnya, selamat pagi Pak Tali Purwa. Selamat pagi Nadia. Masih ingat Nadia ya? Masih Pak, masih beli. Ini boleh saya panggil beli atau Bapak nih? Boleh, boleh dua-duanya boleh. Oke. Ya, Oke, gimana kabarnya beli tali setahun belakangan? Alhamdulillah sehat. Nadia Ya, gimana kerasan di Nunukan? ya Alhamdulillah kerasa. Banyak temannya juga. Ya, Oke. luar biasa. Ya. Terima kasih atas kesempatannya sudah mau hadir kali ini sebagai narasumber kami di Nunukan. Eh, Semoga kesempatan kali ini bisa membawa banyak ilmu bagi kami semua, Pak. Nah, teman-teman sekalian, sebagai awal perkenalan, perkenalkan nama saya Nadia Rehana yang kali ini akan bertindak sebagai moderator pada sesi pemaparan materi dan diskusi dengan tema menulis artikel ilmiah yang berkualitas. Baik, langsung saja kita bacakan CV dari Bapak Tali Purwa ini ya, yang sangat spesial. Oke, jadi Bapak Tali Purwa ini berasal dari Kecamatan Denpasar yang saat ini bertugas di BPS Provinsi Bali sebagai statistik ahli muda yang memiliki fokus riset di bidang makroekonomi dan sosial ekonomi, pembangunan ekonomi, ekonometrika dan time series, imbalance data classification, SAE, dan Bayesian. Kemudian beliau lulus sarjana Strata 1 dari STIS pada tahun 2010 dan juga S2-nya di ITS tahun 2019. Dengan pengalaman pekerjaan pada tahun 2010 sampai 2013 di BPS RI, kemudian pada 2014 di BPS Kabupaten Gianyar, dan dari 2014 sampai sekarang di BPS Provinsi Bali. Beliau ini juga pernah bergabung di 6 tim penelitian yang salah satunya pada tahun 2025 ini kajian potensi economic loss akibat pembangunan infrastruktur yang tidak memadai dan kajian potensi ekonomi subsektor perikanan dan kontribusinya terhadap PDRB serta penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Badung. Selain itu, beliau juga telah menghasilkan lebih dari 20 publikasi ilmiah pada berbagai jurnal, proceeding, dan juga jurnal internasional. Seperti contohnya, boleh di scroll ke bawah, Pak Gary. Oke. Ya, pada salah satunya yang paling terbaru yaitu Jurnal Ekonomi Indonesia atau IC, kemudian juga ada Proceeding National Conference Jawa Barat atau WJES, kemudian di 2024 juga ada Journal of Computing Research dan Innovation. Selain itu, beliau juga aktif menjadi reviewer di berbagai jurnal, contohnya di FI punyanya, Beli-nya FEB Universitas Indonesia. Boleh di scroll ke bawah mungkin. Oke. Ya. Kemudian juga di Journal of Developing Economics, ada juga di
ISDS, kemudian juga Journal of Economics and Development yang dimiliki oleh Universitas Negeri Makassar. Selain itu, Bapak Tali Purwa ini juga telah menerima berbagai penghargaan Call for Papers yang boleh di-scroll sedikit. Salah satunya di tahun 2023, yaitu ini. West Java Economic Society atau WJS, kemudian juga sidang pleno ISEI 24 dan Senas 2025. Kemudian beliau juga aktif mengikuti berbagai kegiatan lainnya, baik itu workshop maupun training lainnya. Oke. Dengan pengalaman menulis, kemudian meneliti dan juga mereview bahkan berbagai kegiatan workshop lainnya, jadi Bapak Tali ini adalah sosok yang tepat untuk tema kita hari ini, yaitu menulis artikel ilmiah yang berkualitas. Nah, mengapa kita perlu tema kita hari ini, Bapak Ibu? Dalam keseharian kita di BPS, itu kita sering berhadapan dengan data, kemudian analisis, dan maupun temuan lainnya yang sebenarnya sangat berharga. Tapi sayangnya banyak dari kita yang masih tidak maksimal dalam mengemas dan menyampaikan ilmu-ilmu yang kita ataupun temuan-temuan yang kita dapat ini selama bekerja di BPS. Disinilah pentingnya memiliki kemampuan menulis karya tulis ilmiah sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pengetahuan, memberikan rekomendasi, dan mendukung proses pengambilan kebijakan berbasis bukti. Nah, oleh karena itu, mari kita langsung saja simak penyampaian dari Bapak Tali Purwa. Kepada Bapak Tali Purwa, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nadia. Mohon izin Bapak Ibu, kebetulan Mbak Nadia ini pernah magang di BPS Provinsi Bali gitu. Jadi sempat berinteraksi juga dengan kami, bekerja sama dalam kita menyelesaikan tupoksi bersama gitu. Jadi agak kaget juga ternyata Nadia penempatannya di Nunukan ya gitu. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Kemudian selamat pagi Bapak Ibu semua. Pertama-tama kami mengucapkan tentu saja yang terhormat kepada Kepala BPS Kabupaten Nunukan, yaitu Bapak Iskandar Ahmadin, yang dalam hal ini pada kesempatan ini diwakili oleh Ibu Kasubag Umum, Ibu Mary Erlina Tenggolan. Selamat pagi Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa mungkin sedikit sharing ya kepada teman-teman BPS Kabupaten Nunukan khususnya dan juga teman-teman BPS Selindo pada umumnya dan teman-teman dari luar instansi luar gitu. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada panitia yang sudah selama ini berkoordinasi dengan saya terkait dengan pelaksanaan pelatihan ini, terutama ada Mas Gary juga, terima kasih. Nah, jadi alhamdulillah pada kesempatan ini itu kita bisa berkumpul bersama gitu ya di ruangan virtual untuk belajar dan sedikit berbagi. Jadi semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua itu selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia gitu. Jadi ketika kita menulis juga kita harus bahagia gitu, nggak ada paksaan gitu Bapak Ibu ya. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin seperti yang disampaikan Ibu Mary tadi, jadi beberapa waktu lalu itu Bapak Kepala BPS Kabupaten Nunukan sempat mengkontak saya gitu, kemudian minta kesediaan untuk sharing terkait dengan penulisan KTI gitu. Nah, sebuah kehormatan bagi saya, jadi saya langsung bilang, siap Pak Bos gitu kan, dan langsung mengiyakan gitu. Jadi kebetulan saya dengan Bapak Kepala itu satu angkatan, kami angkatan STIS 48. Jadi dari awal itu beliau memang sudah punya jiwa kepemimpinan yang menonjol di antara kami gitu. Jadi beliau dulu waktu kami kelas tingkat 1 atau kelas 1C dulu beliau ketua kelas, kemudian sekarang jadi ketua angkatan dan kebetulan di antara teman-teman kami beliau salah satu yang dari
apa ya, karirnya sangat cepat gitu ya. Jadi eh, sangat beruntung bagi teman-teman di BPS Kabupaten Nunukan punya pimpinan seperti beliau, jadi punya jiwa kepemimpinan yang sangat bisa dicontoh lah, patut kita contoh bersama. Jadi sekaligus menjadi sebuah kehormatan bagi saya untuk mungkin sedikit sharing terkait dengan pengalaman saya yang mungkin belum banyak dibanding teman-teman yang lain. Semoga bisa sedikit memberi manfaat dan eh, menginspirasi teman-teman semua, terutama khususnya di BPS Kabupaten Nunukan, kemudian teman-teman secara umum. Jadi sebentar, saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat, Mbak Nadia, slide-nya? Siap, sudah, Pak. Sudah ya, ya. Baik. Jadi tema umum yang disampaikan oleh Pak Kepala yaitu terkait dengan menulis karya tulis ilmiah berkualitas. Jadi kemudian paparan saya kali ini itu berjudul dari ide sampai menjadi sebuah saran kebijakan. Jadi intinya bagaimana kita ide yang hanya ada di kepala itu eh, bisa kita wujudkan menjadi sebuah saran kebijakan gitu kan. Jadi kalau kita kan hanya bisa memberikan saran kebijakan saja ya, sebagai apa namanya untuk di Pemda atau Pemprov dan Pemkot seperti itu atau OPD yang lain. Nah, sedikit disclaimer, jadi mungkin materi yang akan saya sampaikan ini apa ya sifatnya hanya apa yang sudah saya dapatkan, kemudian apa yang sudah saya lakukan, kemudian yang mungkin belum terlalu lama pengalamannya ya, baru beberapa tahun saja. Nah, saya sangat membuka diskusi bagi teman-teman yang mungkin nanti ketika waktu ada penyampaian materi itu, oh ini mungkin kurang sesuai bagi saya gitu dan sebagainya. Saya sangat terbuka sekali. Silakan nanti kita berdiskusi, terutama untuk apa ya masukan bagi saya juga karena pengalaman saya juga mungkin belum lama gitu dan masih sedikit. Eh, Beberapa poin yang mungkin nanti akan kita bahas. Jadi sebelum kita bahas bagaimana sih cara menulis KTI yang berkualitas, tentu saja saya tidak langsung masuk to the point pada materi tersebut. Jadi pertama-tama sebagai insan atau ASN BPS saya ingin apa ya mengantarkan sebuah refleksi ya. Refleksi yang pertama adalah refleksi kita sebagai seorang ASN BPS. Jadi kita kenali dulu potensi kita. Kemudian yang kedua di sini saya ingin memaparkan terkait bahwa menulis itu sebagai sebuah passion. Jadi passion itu mungkin pelengkap dari profession ya, atau profesi kita gitu kan. Jadi menulis itu sebagai salah satu passion. Kemudian yang ketiga itu menemukan big why. Jadi kenapa kok menulis gitu. Nah ini tentu saja dari versi saya gitu. Jadi mungkin semoga teman-teman terinspirasi dan menemukan passionnya sendiri dan menemukan big why-nya sendiri gitu. Kenapa harus menulis gitu. Kemudian yang keempat ini topik yang paling utama yaitu menulis KTI berkualitas. Kemudian di sini nanti akan saya contohkan bagaimana struktur KTI yang karena contoh jadi saya ambil dari KTI saya gitu kan. Kemudian yang terakhir setelah menulis KTI kita mau ngapain gitu. Apa yang harus kita lakukan. Jadi supaya kita itu istilahnya istiqomah atau konsisten gitu ya. Itu jadi poin-poinnya. Jadi yang pertama yaitu ini kita coba refleksi dulu Bapak Ibu ya teman-teman. Jadi kita pengen mengenali potensi kita. Kita kan sebagai ASN BPS ya. Jadi ASN BPS itu menurut saya memiliki potensi yang sangat besar. Dilihat dari beberapa poin, setidaknya ada empat poin yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah modal keilmuan. Jadi kita kan seorang statistisi, seorang prakom dan fungsional yang lain tuh punya modal ilmu ya dari lulusan dari STIS atau AIS atau Polstat STIS sekarang namanya, kemudian dari kampus-kampus lainnya gitu kan ya. Kita masing-masing punya modal keilmuan gitu. Di mana modal keilmuan kita
secara umum mayoritas kalau di BPS itu kan statistisi ya atau prakom gitu. Kemudian yang kedua, BPS itu adalah gudang data, Bapak Ibu. Jadi kita tahu sendiri bahwa kita itu menghasilkan banyak sekali data, kemudian dengan coverage yang sangat luas, kemudian, nah ini yang mungkin salah satu kelebihan kita yaitu kita itu lebih dekat dengan data-data mikro kita gitu. Jadi kadang Ada di situ. kadang pihak luar itu ada yang mungkin apa ya tidak tahu bahwa ada data mikro atau tahu tapi kan harus lewat silastik dan sebagainya gitu kan jadi ya, perlu proses perlu waktu dan sebagainya kalau kita kan dekat sekali ya kalau misalkan kita minta data Susnas, Sakernas atau Podes ke BPS provinsi itu pasti selalu dikasih kan ya asal kita bisa amanah untuk menjaga data tersebut dan tidak menyebarluaskan, apalagi menyalahgunakan begitu. Kemudian yang ketiga kita punya pengalaman lapangan yang apa ya cukup relevan terkait dengan supporting pengambilan kebijakan dari stakeholder atau pemerintah daerah gitu kan. Jadi dengan pengalaman kita itu kan di lapangan kita kenal dengan pola datanya karena sehari-hari kita apa namanya sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut. Jadi kita tahu bagaimana pola datanya, termasuk fenomena yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Jadi kita tahu fenomena di daerah A itu bisa beda dengan fenomena di daerah sebelahnya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, yang menurut saya modal yang sangat kuat atau potensi yang sangat besar itu adalah jejaring dan stakeholder. Jadi entah itu jejaring dengan kampus kita dulu gitu kan, dengan dosen-dosennya dan sebagainya, atau saat ini sebagai ASN BPS kita punya jejaring dengan Pemda dan berbagai OPD, terutama kalau kita kaitkan dengan kalau kita menjadi tim Pokja dan sebagainya, kemudian kita menjadi tim PSS pembinaan statistik sektoral dan sebagainya, di mana kita jadi apa namanya ya pendamping untuk apa namanya terkait mereka bagaimana menghasilkan produk yang statistik yang berkualitas dan sebagainya. Jadi kita tahu bagaimana data yang dihasilkan mereka. Kemudian kita punya kegiatan pojok statistik di mana itu kita dekat dengan kampus gitu kan ya, dengan dekat dengan mahasiswa dan dosen. Sehingga menurut saya kemampuan kita terkait dengan pengetahuan data serta pemanfaatan dan penggunaannya itu sangat terpakai sekali di pojok statistik ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan kegiatan desa cantik ini di desa dan kelurahan kita bisa juga apa namanya punya potensi untuk apa membantu di sana di kegiatan desa cantik. Artinya tupoksi kita sebagai ASN yang tahu data-data, kemudian tahu konsep definisinya, penggunaannya, manfaatnya untuk pengambilan kebijakan itu bisa lengkap kalau kita itu berjejaring gitu dengan stakeholder dan sebagainya. Jadi 4 poin ini itu menurut saya adalah sebuah potensi yang besar bagi kita gitu. Jadi paket lengkap lah seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah lalu apa di sini menulis sebagai sebuah salah satu passion ya Bapak Ibu ya. Kita tahu bahwa kita itu sudah terlanjur nyemplung, terlanjur basah kuyup gitu ya, terjun di dunia apa namanya perstatistikan sebagai ASN di BPS itu adalah sebuah profesi kita gitu kan ya. Dengan kemampuan yang tadi, potensi tadi yang saya sampaikan tadi, tentu saja kita masing-masing punya mungkin itu punya passion yang berbeda dengan profesi kita. Jadi ada teman-teman yang suka olahraga, suka lari gitu kan ya. Kemudian ada yang suka jualan, passionnya jualan. Ada yang passionnya mengajar, entah itu mengajar di kampus, mengajar di mana saja. Kemudian ada yang passionnya menulis mungkin, seperti saya salah satunya. Kemudian ada yang passionnya mungkin berkebun, menanam, bercocok tanam dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu saya melihat kehidupan pekerjaan kita itu kita perlu seimbang gitu. Jadi mungkin pekerjaan kita itu bukan passion kita, tapi kita perlu ada sesuatu yang menyeimbangkan itu. Dan saya melihat dalam diri saya sendiri misalkan karena saya sehari-hari di BPS dan terkait dengan data dan sebagainya, jadi saya berpikiran kenapa nggak saya gunakan data ini itu untuk apa ya
untuk tujuannya memang untuk sebagai saran kebijakan gitu ya. Uh, Mungkin cukup klise gitu ya, sebagai saran kebijakan gitu ya, entah kebijakan itu dipakai atau tidak gitu kan ya, itu pandangan saya dulu gitu, pandangan saya dulu gitu kan. Oh mungkin nggak ada manfaatnya dan sebagainya gitu. Nah tapi semakin ke sini saya melihat bahwa apa ya, bahwa pengalaman menulis dan sebagainya itu memberikan banyak sekali manfaat buat saya. Termasuk pada kesempatan ini di mana saya di sini diundang oleh Bapak Kepala untuk memberikan sedikit sharing. Tentu saja menurut saya itu sebuah manfaat bagi saya, apa namanya, bisa memberikan uh, sedikit sharingnya kepada teman-teman seperti itu. Jadi kalau kita bermanfaat kepada sesama itu kan ada kepuasan tersendiri ya. Paling paling tidak itu untuk diri kita sendiri. Nah ini menurut saya perlu seimbang gitu. Nah silakan kepada teman-teman yang memang misalkan passionnya, ada yang suka menulis, ada yang suka jualan, ada yang suka olahraga dan sebagainya, itu harusnya kita dukung gitu. Uh, karena hidup itu perlu seimbang. Nah di sini kebetulan uh, apa ya, yang saya sukai adalah menulis, dan tentu saja tidak, apa ya, tidak mengesampingkan pekerjaan atau tupoksi kita gitu. Jadi kita tetap perform di pekerjaan kita, tapi kita juga tetap harus apa ya, menyelipkan passion kita supaya kita itu apa namanya, balance gitu. Kemudian, nah yang ketiga ini adalah menemukan big why ya. Kenapa kok menulis gitu. Ini versi saya Bapak Ibu. Jadi semoga sedikit dapat menginspirasi walaupun tidak terlalu wah gitu ya. Jadi saya seperti yang dibacakan oleh Mbak Nadia tadi, bahwa saya itu lulus STS tahun 2010. Kemudian saat lulus itu saya waktu itu diminta oleh pembimbing saya, namanya Bapak Dwi Harwin Kusmaryo. Nah, kami memanggilnya sensei ya, sensei guru gitu ya. Jadi tolong, apa namanya, skripsinya itu diubah dalam bentuk jurnal dan disubmit ke sini gitu, sambil ngasih, apa namanya, link dulu itu. Jadi di sana itu ada call of paper, isi isi itu International Statistic Institute kalau nggak salah. Jadi WSC itu World Statistic Congress. Jadi ini tuh waktu itu ada di Belanda kalau nggak, saya lupa. Jadi saya submit di sana dalam bentuk jurnal dari skripsi saya, dan di sana itu setelah direview ternyata paper saya di reject gitu. Jadi saya sedikit, dengan mungkin karena ini pengalaman pertama ya, saya submit jurnal kemudian agak kesel juga, oh ternyata di reject ya gitu. Saya udah melapor kepada sensei bahwa di reject gitu ya. Kemudian setelah itu saya bekerja, jadi bekerja di BPS pusat dulu. Nah dengan berbagai kesibukan, jadi saya udah nggak pernah lagi memegang, apa namanya, belajar statistik atau menulis dan sebagainya gitu kan ya. Dari tahun 2010 sampai 2017 saya di BPS Provinsi Bali itu, saya itu sampai punya stigma negatif gitu. Ngapain sih nulis paper atau buat karya tulis ilmiah gitu kan? Karena nggak kepake, nggak ada yang pakai. Paling teronggok di rak buku mana gitu ya. Karena nggak ada yang pakai gitu. Nah saya sampai punya stigma negatif gitu kan. Kemudian yang kedua, saya sedikit selama kerja itu, karena udah lumayan kerja 7 tahun ya, dan kita tahu bahwa pekerjaan di BPS itu kan sudah terjadwal dan rutin gitu kan, dan polanya sama gitu kan. Jadi saya sedikit merasa jenuh pada saat itu, apalagi waktu itu ada sensus ekonomi ya, yang sibuknya luar biasa gitu kan. Kita sering turun ke lapangan untuk apa namanya, task force dan sebagainya gitu kan. Jadi di sana saya sedikit merasa jenuh. Kemudian ikut tren, saya dulu itu ikut tren ke teman saya waktu itu. Teman saya bilang gini, ayo kuliah gitu kan. Jadi saya ikut kuliah gitu, ikut daftar. Waktu itu beasiswa dari BPS. Jadi saya daftar di jurusan statistika di ITS Surabaya tahun 2017. Nah, kemudian selama 3 semester saya kuliah 2017 sampai 2019 itu, saya sempat shock dengan perkembangan metode statistik di sana. Jadi
sangat luar biasa advance. Ternyata di luar eh, yang saya tahu dulu di STS itu hanya regresi linear, regresi logistik, regresi panel, regresi apalagi ya, spasial belum ada waktu itu. Kemudian apalagi paling time series, ARIMA dan sebagainya itu. Saya hanya tahu itu aja. Kemudian ketika masuk S2 di ITS itu ternyata banyak sekali ya metode dari statistik itu dan luar biasa advance dengan komputasinya yang sekarang udah sangat maju gitu kan. Nah, ditambah lagi saya kuliah bareng mayoritas itu fresh graduate. Jadi anak-anak S1 yang baru lulus kemudian langsung lanjut S2. Waktu itu kami S2 itu cuma 7 orang, 7 orang. Nah, di sana saya lihat sangat luar biasa perkembangan statistik. Kemudian teman-teman dari yang fresh graduate juga sangat apa ya membantu kami yang sudah tua-tua gitu kan, membantu kami untuk berjuang gitu kan ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman dulu tuh. Eh, Kemudian saat lulus, jadi saat lulus itu saya ingat betul ketika itu perwalian kalau nggak salah ya, saya lupa dipanggil sama dosen wali saya, almarhum Bapak Suartono. Jadi beliau sempat bilang ke saya gitu, saya dikasih wejangan di ruangannya beliau. Jadi beliau bilang kalau lulus kuliah itu ilmunya kalau bisa tetap dipakai gitu kan. Ya dipakai nulis dan sebagainya. Jadi beliau sempat bilang sayang kalau kuliah itu sudah dibiayai negara tapi ilmunya itu nggak kepake gitu. Nanti waktu kerja. Saya tahu bahwa kerjaan kamu di BPS itu kerjaannya seperti apa saya tahu gitu karena banyak berinteraksi dengan orang BPS. Tapi pesan saya kalau bisa ilmunya tetap diterapkan, nulis dan sebagainya. Gitu. Saya ingat betul itu. Oh iya ya, kalau saya nggak terapkan ilmunya ini nanti negara rugi gitu, nyekolahin saya gitu. Karena percuma gitu di sekolahin tapi nanti nggak dipakai gitu. Nah, setelah itu mungkin itu salah satu titik balik saya ya, kenapa kok saya itu mencoba apa ya, tidak memadamkan lilin saya gitu. Jadi ilmu yang diberikan oleh dosen-dosen saya waktu S2 itu coba saya aplikasikan lagi gitu di entah itu di dunia kerja dengan menggunakan data-data BPS atau di luar dengan cara menulis gitu. Nah, kebetulan kami waktu S2 dulu diwajibkan untuk mengikuti konferensi internasional atau mempublish di jurnal Scopus kalau nggak salah. Jadi kami mengambil opsi apa namanya ikut conference internasional karena kami tahu bahwa kalau submit di jurnal internasional itu sangat lama. Jadi nanti kami lulusnya bisa terlambat gitu. Jadi kami ikut conference waktu itu di Brawijaya. Jadi international conference pertama saya gitu kan di Brawijaya dan menggunakan bahasa Inggris itu saya ingat betul bagaimana saya 2019 itu membuat bahasa Indonesianya dulu paparannya, kemudian saya translate, saya latihan di kamar hotel gitu kan, saya latihan sampai kedengeran ke teman sebelah di kamar sebelah gitu kan, dan saya sedikit diledek gitu kan, jadi itu pengalaman saya paparan bahasa Inggris. Kemudian pengalaman pertama saya publish paper pertama dari hasil conference itu, jadi saya mungkin sangat exciting gitu ya. Ketika conference itu dapat masukan dari orang-orang yang punya mungkin sefrekuensi dengan kita gitu kan ya, dengan topik yang sama dengan kita, kemudian di sana banyak sekali networking, kenalan dengan orang dari sini, orang dari sana dan gitu, dan sampai saat ini kontaknya masih ada. Itu mungkin pengalaman yang mungkin jadi titik balik saya waktu itu. Kemudian saya lulus aktif bekerja lagi tahun 2019 bulan Maret kalau nggak salah. Nah, ini saya coba menantang diri saya sendiri untuk menulis gitu kan. Jadi menerapkan apa yang diwejangkan oleh saya dari dosen wali saya gitu. Nah, saya agak bingung waktu itu. Jadi saat itu saya ada tugas waktu masih kuliah S2 ada tugas dan tugas itu saya submit di jurnal itu. Saya ingat betul saya submit aja di jurnal dengan sedikit perbaikan apa namanya smoothing kata-kata dan sebagainya. Kemudian saya submit waktu itu saya lupa di Unhas kalau nggak salah. Dan itu masih Sinta 4 kalau nggak salah. Sekarang udah Sinta 2 kalau nggak salah. Nah itu kebetulan, nah itu submit paper kedua saya dan sudah publish tahun 2019 itu karena reviewnya tidak terlalu susah ya waktu itu Sinta 4 itu. Jadi saya sangat exciting dok. Ternyata
nggak terlalu susah ya gitu. Tapi jurnal, terus tulisan kita dipublish, kemudian kebetulan paper saya ini juga banyak sekali yang mensitasi gitu. Mungkin ada sekitar hampir 30 ya, saya lupa. Itu paling banyak di antara paper-paper saya yang lain ternyata terkait dengan klasifikasi penduduk miskin gitu. Dengan apa ya? Padahal metodenya hanya dengan Reclog, kemudian dengan Random Forest kayak gitu. Tapi nggak tahu kok banyak yang mensitasi gitu. Nah, itu pengalaman publish paper kedua saya. Kemudian tahun 2019 itu ada seminar National Official Statistic di STIS. Waktu itu karena saya masih semangat ya. Jadi saya sempat ikut ke STIS itu dengan biaya sendiri tentunya. Nah, jadi waktu itu belum ada online Zoom dan sebagainya. Jadi saya datang ke sana, kemudian presentasi di sana gitu kan. Nah, itu pengalaman seminar saya yang pertama ya. Seminar nasional yang pertama. Kemudian setelah itu saya juga sebenarnya iseng juga nih, ada call of paper di Bank Indonesia Jawa Timur dengan UNER namanya EJAVEC ya, East Java Economic Conference ya. Waktu 2019 saya iseng sebenarnya submit submit aja paper. Sebenarnya papernya nggak terlalu advance gimana gitu, sangat sederhana, metodenya sangat sederhana. Tapi saya nggak tahu, mungkin saya hoki aja sama teman saya deh. Dan saya dapat juara satu waktu itu. Dan saya senang sekali, maksudnya, oh ternyata menulis itu seasik ini gitu. Jadi mungkin itu stimulus awal yang apa ya, apa ya, membakar semangat saya waktu itu. Setelah titik balik saya lulus kuliah gitu. Nah, kemudian setelah itu tahun 2020, 2025 saya coba konsisten gitu ya, tidak mengendurkan gas. Jadi saya tetap berusaha menulis, apa ya. Jadi banyak kesempatan ya lah yang hadir, apa namanya, yang saya terima selama beberapa tahun belakangan ini. Di antaranya apa ya, tahun 2020 itu saya pertama kali publish paper bersama dengan dosen wali saya yang sudah almarhum itu. Itu papernya cukup, reviewnya cukup lama gitu kan, dan cukup sulit gitu kan. Sinta 2 padahal. Yang pertama ditawari untuk jadi reviewer di Jurnal Economic and Finance Indonesia di FEBUI, kemudian di Jurnal Developing Economies ya di UNER, dan beberapa jurnal lainnya. Kemudian ikut conference isi, jadi dulu 2011 itu paper saya di reject. Kemudian tahun 2021, 10 tahun kemudian saya coba submit di sana, tentu saja dengan bantuan dari teman-teman di eh, grup SB ya, sharing beasiswa dulu yang mengkoordinir terkait dengan submission dari conference tersebut, kemudian bantuan funding juga untuk daftar itu dari teman-teman SB atau sharing beasiswa. Kami mengucapkan terima kasih juga. Jadi akhirnya kami bisa ikut conference itu walaupun online ya, karena 2021 ada COVID. Kemudian sejak saya lulus kuliah dan mungkin aktif diberikan kesempatan dan sebagainya, belakangan tahun ini saya diberi kesempatan oleh pimpinan untuk menjadi beberapa narasumber di OPD gitu ya. Ya alhamdulillah, maksudnya ada apa ya, semakin besar peluangnya gitu dan kesempatan yang diberikan. Kemudian menjadi tim pokja eksternal, kemudian jadi mentor juga menulis KTI di grup SB sharing beasiswa, kemudian menjadi narasumber di beberapa kampus, ada di UKI, ada di UB, kemudian narasumber pelatihan internal di sekolah Stata, kemudian jadi tim penelitian di institusi lain, di kampus maupun di lembaga riset. Kemudian saya bisa riset juga dengan dosen saya, kemudian didanai, kemudian diajak keluar negeri untuk presentasi. Itu apa ya, untuk pertama kalinya mungkin pengalaman pertama bagi saya yang tidak saya lupakan gitu. Maksudnya dengan nulis saya bisa gratis keluar negeri gitu. Kemudian menjadi, bahkan di sana waktu itu di Malaysia saya ditawari untuk jadi chairperson atau moderator di conference di UiTM di Penang. Kemudian mungkin prestasi yang membanggakan bagi saya yang tidak saya lupa adalah jadi IST tahun 2023. Nah ini kebetulan saya bareng sama Bapak Kepala, jadi Bapak Iskandar Ahmadin juga jadi IST waktu itu di Jawa Barat. Jadi kami bareng waktu itu di Jakarta. Jadi itu yang mungkin sedikit apa ya, pengalaman saya. Semoga jadi sedikit inspirasi bagi teman-teman bahwa menulis itu bisa membuka apa ya, membuka peluang gitu dan juga jejaring bagi kita. Jadi
setiap kesempatan yang diberikan kepada saya itu saya manfaatkan untuk menambah jejaring gitu kan, menambah jejaring. Jadi bisa saya simpulkan di sini bahwa kuliah itu bisa meningkatkan kapasitas, kemudian meningkatkan jejaring dan meningkatkan peluang saya gitu. Jadi dari kehidupan pekerjaan saya yang sangat monoton gitu kan, kemudian saya kuliah dan kapasitas saya mungkin bertambah, jejaring saya bertambah, akhirnya peluang saya juga ikut bertambah gitu teman-teman. Nah itu yang sedikit insight dari saya. Nah kemudian ini topik yang utama yang pada kesempatan kali ini yaitu menulis KTI berkualitas. Nah, berkualitas sendiri eh, itu relatif ya Bapak Ibu ya. Jadi ini mungkin yang saya apa ya pengalaman saya selama ini yang saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang apa namanya berbeda pandangan dan sebagainya. Saya sangat membuka diskusi untuk kemajuan bersama. Nah, saran dari saya untuk teman-teman yang mungkin baru memulai produktif saja dulu gitu. Jadi kita produktif saja dulu, nanti kualitasnya itu bertahap kita perbaiki. Nah, terkait dengan menulis KTI berkualitas, saya sangat terbantu ketika tahun 2021 itu saya mendapat kesempatan mengikuti diklat fungsional statistisi penulisan karya tulis ilmiah dari Pusdiklat. Jadi saya angkatan kedua tahun 2021. Nah, di sana itu ada salah satu mentor namanya Prof. Endan Swandana. Nah, beliau ini memberikan materi tentang metode reverse thinking. Jadi berpikir terbalik gitu, bagaimana menulis karya tulis ilmiah itu secara terbalik. Nah, selama ini kita menulis karya tulis ilmiah atau menulis skripsi, TA dan sebagainya itu kan dari pendahuluan dulu, kemudian bab 2, bab 3 dan seterusnya gitu ya. Namun Prof. Endan ini melalui papernya, jadi metode ini itu sudah dipublikasikan oleh Prof. Endan melalui papernya beliau di tahun 2022. Jadi kalau teman-teman coba cari aja googling reverse thinking Prof. Endan Swandana nanti akan muncul papernya. Nah, beliau menjelaskan kepada kami bahwa menulis paper yang efektif itu seperti ini. Gitu. Nah, terus kemudian saya perhatikan ini mirip dengan apa yang mungkin saya dan teman-teman sebagian sudah lakukan gitu. Jadi menulis paper itu mulainya nggak dari bab satu atau dari judul abstrak bab satu itu enggak. Tapi mulainya itu bisa dari hasil dulu, baru kita terakhir itu nanti ke pendahuluan abstrak dan sebagainya. Nah, kita coba kulik satu persatu ya. Jadi poin pertama itu teman-teman coba cari dulu data sekunder. Ini yang paling mudah, Prof. Dan itu bilang jangan cari data primer karena data primer itu kan susah ya mencarinya, perlu waktu, perlu dana, perlu persiapan yang matang untuk bikin kuesioner, untuk melakukan pencacahan dan sebagainya. Nah, teman-teman kalau pengen produktif cari data sekunder gitu. Kemudian kita kan tahu bahwa BPS itu gudang data ya. Jadi kita itu sebenarnya punya banget banyak sekali data-data sekunder di sekitar kita gitu. Nah, itu kita coba cari datanya, kemudian tentu saja sesuai dengan topik yang kita inginkan gitu. Kemudian coba olah datanya. Olah itu maksudnya di sini Prof apa ya menekankan mencari sesuatu yang dianggap layak untuk ditulis atau ada masalah nggak dari data itu, dari fenomena yang ditujukan dari data-data itu. Nah kita coba olah dulu deskriptif misalkan. Nah setelah itu kita melihat oh, ini kok aneh nih, kenapa daerah ini segini sedangkan daerah ini yang punya menurut kita punya kekuatan ekonomi yang besar tetapi ternyata segini gitu. Nah, itu bisa jadi tulisan teman-teman. Jadi kita coba olah dulu, analisis dulu secara deskriptif, baru kita nanti masuk ke inferensia dan sebagainya kalau teman-teman mau gitu kan ya. Kemudian ketiga ini kita coba menarasikan. Jadi menarasikan atau tulis hasil temuan tersebut, kemudian kita diskusikan dan bahas hasilnya. Nah, diskusikan dan bahas hasil itu tentu saja beda dengan mengata-ngatai ya. Jadi kalau mengata-ngatai itu kan ada tabel kita kata-katai. Nah, kita bahas hasilnya itu maksudnya dari hasil tersebut itu
apa sih yang bisa insight, apa sih yang bisa kita sampaikan, kemudian bagaimana keterkaitannya dengan penelitian-penelitian terdahulu misalkan. Oh, ternyata hasil dari olahan data kita, analisis kita, ternyata ini pengaruhnya positif misalkan. Ternyata dari penelitian terdahulu itu banyak yang negatif gitu. Jadi kita coba kaitkan atau bahas di sana. Kemudian kita tarik kesimpulan, kita bikin kesimpulan, kemudian baru poin 6 ini menyusun daftar pustaka. Jadi kalau menyusun daftar pustaka itu tentu saja dari apa ya, ini sebenarnya bisa juga terakhir gitu, tapi disarankan di poin 6 dulu terkait dengan uh, hasil dari poin 4 ini. Kan kita tadi ada pembahasan hasil ya. Kemudian menyusun daftar pustaka, setelah itu baru mencari jurnal dan mengunduh template. Jadi teman-teman mau submit di mana nih? Apakah di call of paper atau di jurnal dan sebagainya. Kemudian kita cari template-nya yang jurnal tersebut, format template-nya seperti apa. Kita masukkan tulisan kita sesuai dengan template itu, baru masuk ke bab 3, menulis metodologi data dan metodologi di sini. Nah, tentu saja perlu referensi ya, seperti membahas hasil tadi, ada paper-paper terdahulu atau buku atau referensi terkait dengan metode, itu nanti kita masukkan di sini, menulis metodologi. Kemudian setelah metodologi baru ke atas, yaitu menyusun pendahuluan. Di sana ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kemudian manfaat, kemudian riset gap dan sebagainya. Itu di pendahuluan. Tentu saja butuh referensi juga. Kemudian, nah baru setelah pendahuluan kita menyusun abstrak dan keyword atau kata kunci. Jadi terakhir nanti ada judul. Nah setelah lengkap naskah papernya, baru kita mengirimkan naskah ke jurnal yang sudah kita tuju tadi, yang template-nya sudah kita tuju tadi. Nah, saya melihat di sini bahwa waktu diajarkan oleh prof-nya, waktu di kelas itu saya melihat, oh ini kan yang selama ini saya lakukan gitu. Maksudnya saya itu beranjaknya dari masalah dulu. Lihat datanya, ketika datanya itu saya olah sederhana, ternyata oh ini bisa nih jadi tulisan, kemudian layak jadi tulisan, baru saya cari referensi pendukungnya, saya nulis metodologi, kemudian nulis hasil, nulis kesimpulan, baru terakhir saya nulis pendahuluan abstrak, dan terakhir itu judul. Seperti itu. Nah, ini relate banget dengan saya gitu. Kemudian jadi ini apa ya, pengembangan dari mungkin yang saya kembangkan dari yang dari Prof dan reverse thinking dari Prof dan itu saya jabarkan lagi, tapi ini versi saya Bapak Ibu teman-teman. Jadi yang menurut saya sesuai dengan gaya saya. Jadi setiap orang punya gaya berbeda-beda ya teman-teman ya Bapak Ibu ya. Uh, di sini yang pertama biasanya saya itu menggali ide dulu atau topik atau gagasan. Jadi kita mau nulis apa sih? Apa sih isu terkini yang layak untuk ditulis gitu kan? Jadi saran saya bagi teman-teman yang mungkin baru memulai, mulai dulu dari data yang kita kenali. Misalkan teman-teman adalah PJK di Susenas misalkan. Coba dengan pengalaman menghandle Susenas itu topik apa yang pengen dibahas gitu. Misalkan terkait dengan Susnas, terkait dengan pengeluaran gitu. Misalkan, oh ini kenapa ya pengeluaran terkait dengan telekomunikasi, misalkan pulsa dan sebagainya semakin besar, semakin tinggi, sedangkan pengeluaran untuk makanan semakin kecil, misalkan begitu. Terus kira-kira apa yang bisa ditulis ya dari pertanyaan di kepala saya tadi itu gitu kan. Barulah cari-cari ide, topik dan gagasan gitu kan. Nah, kedua, teman-teman bisa mulai dari topik yang apa yang kita sukai dulu. Misalkan teman-teman dulu adalah jurusannya ekonomi misalkan. Terus di sana belajar terkait dengan inflasi IHK. Nah, kemudian coba cari apa yang bisa dibahas di sana. Misalkan terkait bagaimana memprediksi atau memforecast IHK atau inflasi misalkan dan sebagainya. Nah, yang ketiga coba cari isu-isu terkini. Nah, kan ada tuh isu-isu terkini kalau kita sering baca sosmed, baca berita, itu kan kita tahu apa sih isu-isu terkini. Kemudian yang kedua, setelah menggali ide, topik atau gagasan, itu biasanya saya mencari referensi paper sejenis. Jadi kalau kita sudah tahu mau menulis tentang apa, topiknya apa, saya coba cari-cari itu. Misalkan nih, saya pengen
apa namanya mencari atau menulis paper yang membahas tentang hubungan atau apa ya movement antara antara pengeluaran makanan dengan pengeluaran untuk pulsa atau telekomunikasi. Itu saya coba cari itu referensi paper sejenis. Nanti dari paper-paper yang saya temukan itu kira-kira apa yang mau dibahas dari kedua variabel tersebut misalkan. Bisa diapakan sih, bisa dianalisis seperti apa sih. Nah, itu saya cari papernya. Nah, untuk mencari paper biasanya saya memanfaatkan Google Scholar, kemudian saya bisa kemudian pakai AI ya, ada Connect Paper, ada Consensus App, itu lebih bagus lagi, kita bisa diarahkan, kemudian bisa dilihat kesimpulannya kalau di Consensus App itu, kemudian termasuk referensinya dan sebagainya itu sudah ada, jadi teman-teman bisa memanfaatkan AI atau AI yang lain juga bisa gitu kan ya. Kemudian kalau ada paper yang menarik, teman-teman bisa baca sekilas. Jadi proses skimming. Biasanya paper yang menarik, kalau ada paper yang menarik, yang saya baca pertama itu adalah tentu saja judulnya ya, kemudian abstrak. Jadi ketika abstraknya bagus, oh ini menarik nih, ternyata bisa seperti ini analisisanya gitu kan. Nanti kesimpulannya seperti ini. Kalau saya tertarik, saya lanjutkan ke kesimpulan. Nah, di kesimpulan itu semakin membuat saya penasaran, saya nanti baru masuk ke metodologi dan hasil. Jadi ke bab metode data dan metodologi, kemudian ke hasilnya. Jadi saya baca detail, detail hasilnya. Untuk pendahuluan tinjauan pustaka itu bisa di skip teman-teman. Biasanya nanti ketika saya menulis sudah mulai menulis gitu kan, menulis bab satu itu nanti saya cari-cari apa ya, kita kan di bab satu menulis alur latar belakang masalahnya itu kan harus to the point gitu kan. Saya biasanya baru baca paper apa namanya di bab pendahuluan untuk paper-paper referensi saya begitu. Lihat bagaimana sih polanya menyusun latar belakangnya dan sebagainya. Kemudian ketika sudah ketemu paper-papernya, teman-teman bisa merangkum hasilnya. Cara yang paling mudah bisa pakai AI, gitu kan ya, atau bisa pakai manual di Excel. Jadi pakai Excel aja nanti di kolom itu ada kolom judul papernya, penulisnya siapa, kemudian skopnya di wilayah mana, kemudian pakai metode apa, tujuannya apa, hasilnya seperti apa, misalkan X mempengaruhi Y dengan pengaruh positif, misalkan. Terus sedikit kesimpulan dan sebagainya. Nanti setelah terkumpul paling nggak kan teman-teman sudah melihat tuh, oh ternyata ada 5 paper yang relate dengan yang mau saya tulis. Dari 5 paper itu ternyata hasilnya begini, begini, begini. Kemudian baru muncul nih ide, oh ternyata belum ada ya yang menulis paper itu di wilayah, misalkan di Nunukan gitu, atau di Kaltara, misalkan belum ada. Atau belum ada paper yang menggunakan tahap analisa yang seperti ini, misalkan dan sebagainya itu nanti bisa jadi ide teman-teman untuk menulis menggunakan riset gap-nya gitu. Jadi riset gap dari penelitian-penelitian sejenis yang uh, belum terjamah gitu. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk mengembangkan atau memiliki kebaruan di tulisan teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga biasanya mengidentifikasi pertanyaan penelitian dan tujuan. Jadi kita mau apa sih? Mau ngapain sih? Kemudian tujuannya apa sih gitu kan? Apa sih yang membedakan penelitian kita dengan penelitian-penelitian lainnya? Oh, penelitian kita itu misalkan belum ada yang mengambil penelitian itu di daerah ini misalkan. Belum ada yang menggunakan metode itu, belum ada yang menggunakan uh, tahapan analisa seperti ini, belum ada yang penelitian lain yang menunjukkan bahwa X itu pengaruhnya positif terhadap Y gitu. Itu menurut saya juga sebuah kebaruan gitu. Kemudian baru nanti teman-teman cek ketersediaan datanya. Jadi kalau kita mau menganalisis misalkan terkait dengan pengeluaran makanan dan telekomunikasi misalkan, oh itu ada di Susnas datanya misalkan. Atau teman-teman bisa mencari alternatif data lain atau data proxy atau bisa menggunakan big data dan sebagainya. Sekarang kan sedang ngetren ya penggunaan big data dan sebagainya. Terutama teman-teman yang muda gitu kan ya. Kemudian yang poin kelima itu teman-teman membuat kerangka penelitian atau definisi operasional variabel. Jadi kerangka penelitian itu gambarannya itu kan ada bagan gitu kan ya. Ini variabel ini mempengaruhi ini gitu kan. Kemudian
nanti definisi operasional dari setiap variabel itu apa. Misalkan definisi pengeluaran komunikasi atau telekomunikasi atau pulsa itu apa sih gitu kan yang dimaksud itu gitu kan. Sehingga variabel yang kita gunakan itu sudah terstate di sini dan sudah jelas. Kemudian yang keenam itu rancangan tahapan analisa dan metode yang digunakan. Jadi tahapan analisanya juga harus jelas dan metodenya kalau bisa yang proper. Yang proper itu tidak perlu metode yang sangat tidak harus advance, tapi paling tidak harus menjawab dari tujuan penelitian atau memenuhi tujuan penelitiannya teman-teman. Jadi bayangannya kalau kita pengen tahu hubungan X dan Y menggunakan regresi linier saja bisa gitu kan ya. Kenapa harus pakai regresi yang lain misalnya gitu. Tapi itu tergantung dengan tujuan penelitian teman-teman. Misalkan kalau pengen di tujuan teman-teman pengen tahu bagaimana efek spillover pembangunan ekonomi di Nunukan terhadap Kabupaten Malinau atau kabupaten kota sekitarnya di Kalimantan Utara. Itu ya karena tujuannya spillover harus pakai analisa spasial, misalkan regresi spasial gitu. Seperti itu. Jadi dalam tanda kutip apa ya kita tidak perlu membunuh nyamuk dengan basoka. Intinya begitulah. Artinya metode kita yang sesuai dengan tujuan penelitian kita gitu. Kemudian yang ketujuh adalah proses analisa data. Jadi setelah dapat datanya, tahu tahapan analisis dan metodenya, kita coba analisis datanya gitu kan ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa statistik ini hanya tool Bapak Ibu. Jadi tapi kita nggak boleh juga kalau tujuannya A misalkan menggunakan tool B misalkan, toolnya nggak cocok itu juga salah. Jadi kita harus tahu bagaimana kebutuhan atau statistik itu alat statistik itu digunakan dengan proper tadi. Kemudian teman-teman bisa menggunakan software yang paling kita kuasai dulu, nggak usah terlalu advance karena kalau di paper atau di jurnal itu tidak ada syarat harus menggunakan software yang advance, misalkan R, Python dan sebagainya itu enggak. Pakai SPSS, pakai Excel juga bisa gitu kan ya. Seperti analisis input output itu pakai Excel aja bisa gitu kan ya. Jadi nggak harus pakai software yang advance. Tapi teman-teman bagi yang ingin belajar itu jadi kesempatan juga untuk belajar software-software lain yang terkini, misalkan R, Python dengan segala kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Nah, analisis data ini juga prosesnya yang menurut saya paling lama dan dia ada loopingnya gitu. Jadi ketika hasilnya itu nggak sesuai dengan asumsi kita di awal gitu kan, misalkan X ternyata nggak mempengaruhi Y atau pengaruhnya nggak sesuai atau hasilnya aneh gitu ya. Jadi kita harus balik lagi tuh mengolah datanya lagi atau kalau perlu keluar masukin variabel atau mengganti variabel yang lain dan sebagainya, bongkar pasang dan sebagainya ini proses yang sangat lama. Kemudian ketika sudah fix hasilnya, kita coba narasikan di poin 8 itu ada narasi hasil sementara. Jadi apakah sudah sesuai dengan tujuan kita gitu? Apakah sudah menjawab pertanyaan penelitian gitu kan? Kemudian bahas temuannya dan kaitkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Kemudian coba buat kesimpulan dan rekomendasi kebijakan dari hasil analisa data teman-teman. Kemudian yang kesembilan baru teman-teman rencana mau disubmit di mana gitu. Nah, biasanya ini bisa bisa di tengahan apa namanya proses ini bisa di pertengahan, bisa di awal teman-teman. Bisa di awal-awal itu, oh saya pengen submit di sini, gitu kan ya. Tapi bisa juga di pertengahan. Jadi ini contohnya di pertengahan. Jadi setelah ada hasilnya, baru mau mencari jurnal yang cocok. Misalkan jurnal itu punya tema dan skop masing-masing teman-teman. Jadi kalau jurnalnya terkait dengan teknik misalkan teman-teman nggak bisa memasukkan paper teman-teman yang dengan tema ekonomi misalkan itu nggak bisa. Jadi sesuaikan dengan tema atau topik dari jurnalnya. Kemudian setelah tahu jurnalnya, setelah dapat jurnal yang mau dituju, sesuaikan dengan format atau template jurnal yang dituju tadi. Kemudian sesuai dengan bahasa dari jurnal itu. Biasanya kalau jurnal saya lihat jurnal Sinta itu ada yang uh, sebagian besar bahasa Indonesia, tapi memperbolehkan juga bahasa Inggris gitu. Ada juga yang strict harus bahasa Inggris gitu, ada juga. Kemudian sesuaikan dengan apa ya standar jumlah kata, biasanya ada jumlah kata dan jumlah halaman itu di setiap
jurnal itu ada standarnya. Kemudian ada beberapa jurnal yang mensyaratkan yang bahasa Inggris terutama ya, itu mensyaratkan adanya sertifikat atau bukti bahwa naskah kita itu sudah di proofread. Jadi di proofread oleh lembaga bahasa Inggris gitu ya. Tapi jasa-jasa proofread itu banyak kok teman-teman. Jadi aman saja. Tapi ini nggak semua teman-teman. Nggak semua butuh proofread. Ada beberapa yang butuh proofread, terutama yang bahasa Inggris. Kemudian yang terakhir, bukan yang terakhir, yang poin 10 itu adalah menyusun draft. Jadi baru teman-teman menyusun draft dari mulai, kalau saya biasanya dari data, nulis itu dari data dan metodologi, kemudian saya masukkan hasil yang sudah diperoleh tadi, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi kebijakan, itu saya masukkan di sini dari poin 8 tadi. Kemudian saya baru nulis kajian teori atau literatur review, bab 2 biasanya. Kemudian baru naik ke pendahuluan atau bab 1, kemudian abstrak, terakhir itu judul. Karena biasanya judul itu terakhir gitu kan ya. Jadi seperti itu urutannya gitu ya. Jadi di poin 11 itu review dari orang terdekat. Jadi setelah teman-teman menyusun draftnya lengkap, teman-teman sebelum mensubmit itu bisa minta review ke temennya atau teman terdekatnya atau ke dosennya juga bisa gitu ya. Jadi barangkali ada typo, ada sesuatu yang misleading dan sebagainya, itu bisa dibaca lagi dengan detail. Jangan sampai ada typo. Kemudian uh, apa ya, review dari orang terdekat itu harapannya bisa memberi masukan ke kita di awal sebelum masuk ke tahap review dari jurnal yang beneran gitu kan ya. Itu. Kemudian yang kedua belas itu cek plagiasi. Nah, ini biasanya di jurnal itu ada mensyaratkan maksimal similarity atau kesamaan dengan paper-paper lain atau naskah lain. Biasanya standarnya sih 20% thresholdnya. Jadi kalau bisa di bawah itu. Nah, biasanya pakai software Turnitin ya. Jadi apa ya? Web sih, web Turnitin. Nanti dan itu berbayar, tapi jangan khawatir teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau nulis, coba cari temennya yang punya akun Turnitin atau eh, pakai jasa juga bisa di Tokopedia, di Shopee itu banyak. Ada yang sekali Turnitin itu cuma 10.000 dan sebagainya. Dan kalau berlangganan pun nggak mahal gitu. Kalau misalkan berlangganan sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan tuh nggak mahal. Cuma puluhan ribu lah. Kalau setahun itu 100.000 kalau nggak salah. Itu menurut saya sih nggak terlalu mahal ya. Kalau misalkan kita sering nulis dan kita selalu cek plagiasi gitu, sangat bermanfaat sih bagi saya. Kita juga bisa menolong teman-teman lain yang nggak punya akun Turnitin, nanti kita bantu untuk cek plagiasi itu bisa juga. Kemudian poin 13 itu submit manuskrip teman-teman. Jadi teman-teman bisa submit. Jadi jangan sedih kalau misalkan papernya nggak lolos ya atau reject gitu ya, nggak diterima. Jadi saya pribadi punya keyakinan bahwa setiap paper itu punya jodohnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan nggak jodoh di sini, nanti jodohnya di tempat lain gitu. Jadi jika disubmit di jurnal, cek secara berkala, email terutama ya, dan dashboard dashboard di OJS-nya atau di web apa namanya jurnalnya. Jadi jangan sampai ketika sudah ada notifikasi review, itu biasanya kita dikasih waktu 1 minggu atau berapa hari gitu untuk memperbaiki hasil review tersebut dan mensubmit kembali. Jadi jangan sampai kelewat ngecek email atau dashboard. Nah, di terakhir, poin terakhir yaitu kembali ke poin 1. Jadi kalau sudah selesai menulis, mensubmit, coba cari ide lain dan nulis lagi gitu. Jadi, jangan sampai menunggu paper yang kita submit itu keluar hasilnya baru nulis lagi, mulai nulis lagi. Jadi kita coba konsisten gitu teman-teman ya. Jadi itu alur yang saya gunakan. Kemudian terkait dengan contoh struktur KTI ini teman-teman. Ini coba saya mengenalkan ya bagi teman-teman yang mungkin baru gitu ya atau belum terbiasa. Ini coba saya kenalkan sedikit. Jadi paper ini adalah paper saya yang merupakan outcome dari Diklat KTI Statistisi Angkatan 2 2021 yang dipublish di jurnal EDATS ya Universitas Negeri Semarang dan ini Sinta 2. Jadi paper ini ide awalnya itu adalah pada saat itu COVID dan saya tahu bahwa
pariwisata di Bali itu sangat terdampak dan pariwisata itu banyak kaitannya dengan industri di Bali. Jadi banyak kan industri kerajinan dan sebagainya itu pasti terdampak juga gitu. Jadi saya berpikiran kenapa nggak ini ya menulis terkait dengan dampak COVID terhadap performa dari industri pengolahan di Bali, industri mikro kecil ya Bapak Ibu. Jadi manufacturing apa namanya micro and small enterprise gitu kan ya. Jadi waktu itu apa namanya data dari IMK itu kebetulan panel Bapak Ibu. Jadi datanya panel. Jadi kita bisa membandingkan apple to apple gitu ya. Bandingkan apple to apple. Mohon izin Bapak Ibu, ini kebetulan ada tamu agak ramai. Oh, masih siapa? Makasih Pak. Siap. Lagi ini Bu Zoom. Ini lagi Zoom. Siapa? Mohon izin Bapak Ibu melanjutkan. Jadi paper ini melihat bagaimana pengaruh COVID terhadap industri pengolahan IMK di Bali tahun 2019, tahun 2020 gitu ya. Jadi datanya panel waktu itu. Jadi ada kelebihan tersendiri karena kita bisa melihat bagaimana sebelum dan saat COVID gitu. Saat COVID. Nah, jadi uh, kalau kita breakdown strukturnya Bapak Ibu ya, kalau kita pertama di judul itu biasanya uh, standarnya itu biasanya sekitar 15 kata. Biasanya ada yang 12, ada yang 15 dan sebagainya gitu kan ya. Kemudian kalau bisa judul itu eye-catching atau menarik dan jelas sesuai dengan tujuannya. Kemudian hindari judul yang mungkin sudah mainstream gitu Bapak Ibu. Jadi dampak bla 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 terhadap bla 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 gitu. Pengaruh ini terhadap ini gitu. Karena sudah terlalu mainstream gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian teman-teman biasanya kalau penulisan judul itu saya minta saran atau alternatif ke jadi saya di promnya itu saya bilang bahwa saya menulis tentang ini terhadap ini hasilnya begini kesimpulannya begini tolong carikan judulnya nanti banyak sekali alternatif judulnya yang sangat menarik. Nah kita bisa adaptasi dari sana dengan sedikit apa namanya modifikasi gitu. Kemudian di abstrak, biasanya abstrak itu 200 sampai 250 kata Bapak Ibu ya. Isinya itu biasanya ada latar belakang, tapi ini opsional. Opsional yang wajib ada itu tujuan, kemudian metode yang digunakan, serta hasilnya bagaimana. Kemudian ada rekomendasi kebijakan itu juga opsional juga, karena kita dibatasi oleh kata. Jadi abstrak ini itu adalah cover dari paper kita gitu ya. Kalau covernya itu kurang menarik atau eye-catching, nanti orang juga males baca gitu. Apalagi judul gitu. Kemudian keyword atau kata kunci itu biasanya 3 sampai 5 kata. Kemudian kata kunci itu bisa dipilih dari judul atau dari topik atau dari metode yang kita gunakan, gitu kan ya. Eh, Cari kata yang punya visibilitas tinggi atau kalau kita search di Google itu banyak yang mencari gitu. Misalkan terkait dengan industri pengolahan itu pasti banyak yang mencari pertumbuhan ekonomi atau Cobb Douglas dan sebagainya. Kemudian jangan lupa tambahkan juga kata lain yang memperluas visibilitas pencarian. Jadi kata-kata yang apa ya, yang unik, yang apa ya, yang menunjukkan karakteristik dari paper Bapak Ibu. Nah, di sini contohnya kalau di punya saya itu saya masukkan contohnya ada COP12 ini kan sudah umum ya, COVID-19 impact jadi dampak COVID, micro and small enterprises, kemudian production function. Nah, di sini mungkin kata-kata yang tidak ada di judul dan tidak ada di abstrak itu saya masukkan production function. Jadi tujuannya itu untuk meningkatkan visibilitas ketika nanti dicari di Google seperti itu Bapak Ibu untuk keywordnya. Kemudian kita masuk ke pendahuluan atau introduction. Di sini kalau bisa seringkas mungkin. Bahkan saya pernah ikut pelatihan itu kalau bisa hanya ada 6 paragraf gitu. Dan isinya itu sudah jelas. Biasanya isinya itu pengantar di sini urgensi Bapak Ibu teman-teman menulis itu apa. Biasanya ada hooknya di sini. Hooknya itu di sini. Jadi contohnya di sini di paper saya hooknya itu eh,
pandemi COVID itu sudah mendisrupsi apa namanya pariwisata ya sebagai sektor utama di Bali gitu kan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa penelitian di sana. Saya tunjukkan beberapa sitasi dari paper terdahulu yang menunjukkan bahwa dampak COVID terhadap pariwisata gitu kan ya, bahwa saya pengen menunjukkan bahwa dampak COVID terhadap pariwisata itu masif gitu. Kemudian kenapa kok masif? Karena di sini di COVID itu ada pembatasan mobilitas penduduk, sehingga karena tidak ada mobilitas, maka kegiatan pariwisata itu nihil gitu, seperti itu. Nah, itu biasanya hooknya di situ. Kemudian ada latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini kalau di paper saya yang di warna biru ini, jadi yang warna biru ini, nah di sini kenapa kok mengambil masalah terkait di industri pengolahan? Karena apa ya? Industri pengolahan itu padat karya, Bapak Ibu, dan sangat terkait dengan industri pariwisata di Bali, salah satu penyokong industri pariwisata di Bali. Jadi eh, otomatis dampaknya dari COVID itu akan masif juga gitu, karena pariwisatanya nggak jalan, jadi industrinya otomatis kan nggak jalan juga. Asumsinya begitu ya, hipotesisnya seperti itu. Kemudian setelah itu ada penelitian terdahulu, baru kita jelasin tuh, ada nggak penelitian yang relate dengan penelitian kita, misalkan paper-paper yang membahas bagaimana dampak COVID terhadap industri manufaktur. Nah, di sini saya jelaskan yang warna hijau. Nah, kemudian di sini yang hijau yang kedua ini, however, di sini namun analisis yang komprehensif yang mengevaluasi dampak COVID terhadap industri kecil, mikro dan kecil di Bali menggunakan analisis inferensia itu menurut peneliti itu belum pernah dilakukan gitu kan. Has never been carried out gitu kan. Jadi belum pernah dilakukan. Nah, di sini sudah kelihatan kan ada riset gap gitu. Jadi dari penelitian-penelitian terdahulu itu belum ada yang melakukannya di Bali gitu. Dan menggunakan analisis inferensia karena sebelumnya itu menggunakan analisis deskriptif semuanya penelitian yang terdahulu. Nah, jadi kemudian kita masukkan tuh di sini riset gap-nya. Jadi di study fills the aforementioned research gap by performing both descriptive and inferential analysis with stochastic frontier analysis atau SFA. Jadi ini mungkin kebaruan dari penelitian saya yang pertama menggunakan analisis inferensia dan dilakukan di Bali gitu. Baru masuk ke jelaskan tujuannya secara rinci apa. Biasanya di paragraf terakhir atau kedua terakhir gitu. Di sini tujuan penelitian saya ada tiga. Yang pertama, mengukur secara agregat dampak COVID terhadap industri IMK. Jadi performa IMK itu diukur dari pendapatan ya Bapak Ibu ya, revenue gitu kan. Kemudian secara agregat dan untuk masing-masing KBLI 2 digit gitu. Yang kedua, kemudian bagaimana apa namanya dampak dari setiap faktor yang mempengaruhi pendapatan di IMK itu. Kemudian yang ketiga, yang ini at the end of the stage, ini juga mengukur bagaimana sih performa dilihat dari technical efisiensinya untuk industri manufaktur IMK di Bali sebelum dan selama COVID-19. Jadi ada tiga. Kemudian yang terakhir itu yang ungu ini adalah manfaat penelitian. Jadi penelitian ini, hasil dari penelitian ini diharapkan bla bla bla. Itu biasanya terakhir. Jadi kurang lebih susunannya seperti ini untuk dahulu. Kemudian untuk ini ya saya langsung ke ini ya riset metode atau data dan metodologi. Jadi kajian literatur saya skip. Jadi teman-teman mungkin literatur review, kajian literatur seperti apa. Kemudian ini masuk ke data dan metodologi atau riset metode. Di sini yang pertama, jadi ciri-cirinya itu metode statistik itu yang umum itu tidak perlu ditulis secara detail Bapak Ibu ya. Jadi bisa langsung merefer ke sumbernya. Jadi menggunakan regresi spasial dengan formula secara umum sebagai berikut. Bapak Ibu bisa langsung merefer ke buku tentang regresi spasial atau paper dari regresi spasial misalkan begitu. Kemudian biasanya berisi terkait dengan data yang digunakan apa, variabel yang digunakan apa, termasuk definisi operasionalnya. Jadi seperti yang saya tulis apa ya, saya warnai kuning ini
Itu ada list variabel dan definisi operasionalnya dan sumber datanya. Kemudian yang kedua adalah berisi terkait dengan tahapan analisanya dan metode yang digunakan. Nah, ini yang warna biru ini. Jadi saya menjelaskan di sini menggunakan model Cobb-Douglas dengan model secara umum seperti ini pada persamaan satu. Kemudian saya jelaskan sedikit terkait dengan apa namanya technical inefficiency. Jadi ada faktor-faktor eh, apa ya yang menyebabkan inefisiensi di luar faktor capital. Kemudian yang terakhir saya jelaskan terkait dengan teknik bagaimana mengukur technical efisiensi karena di tujuan saya ketika tadi saya pengen mengukur bagaimana technical efisiensi dari industri apa dari IMK di Bali. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke pembahasan. Jadi pembahasan ini sesuaikan alur pembahasan itu dengan tahapan analisis dan tujuannya Bapak Ibu. Jadi kalau yang pertama itu pengen melihat dampak secara agregat misalkan dan menurut KBLI berarti di sini saya tuliskan bahas bagaimana sih dampaknya secara agregat dan menurut KBLI. Jadi pembahasannya yang ringkas dan setiap hasil itu kita kaitkan dengan penelitian terdahulu. Nah, di sini contohnya pada tujuan satu eh, yang saya warna apa namanya kuning ini, saya pengen melihat dari sini di scatter plot ini adalah total pendapatan IMK tahun 2019 untuk sumbu X dan sumbu Y itu tahun 2020. Dari sini kita melihat ada garis merah ini agak miring ke kanan ya Bapak Ibu ya. Jadi pendapatan tahun 2020 itu turun ya, kurang lebih begitu. Saya melihat di sini dari grafik ini ada sekitar 14% penurunan kalau secara visual atau analisis deskriptif. Kemudian saya juga sajikan secara box plot untuk melihat bagaimana sih dampaknya terhadap masing-masing KBLI gitu kan ya. Ternyata nggak semuanya turun Bapak Ibu. Ini yang merah ini 2019, yang hijau itu 2020 misalkan. Jadi secara visual deskriptif itu ada beberapa KBLI yang justru meningkat pada waktu COVID gitu. Nah, kemudian lanjut ke ini masih ke pembahasan. Jadi di sini tujuan kedua itu mengukur dampak setiap faktor terhadap pendapatan IMK. Jadi ini hasil dari modeling Bapak Ibu, dari hasil Cobb-Douglas. Di sini terlihat yang di paling atas ini biru paling atas kita melihat bahwa ternyata apa ya peningkatan 1% dari apa namanya modal dan tenaga kerja itu akan meningkatkan pendapatan sekitar 0,11 dan 1,23%. Jadi peningkatan pendapatan akibat penambahan pekerja itu justru lebih banyak dibandingkan peningkatan pendapatan karena penambahan modal gitu. Artinya di sini saya membahas di sini bahwa elastisitas apa namanya pendapatan akibat peningkatan tenaga kerja itu lebih besar daripada penambahan modalnya akibat penambahan modal. Di sini mengkonfirmasi bahwa IMK di Bali itu padat karya gitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan padat modal. Itu jadi pembahasannya seperti itu contohnya Bapak Ibu. Jadi biar nggak cuma analisnya itu naik turun aja gitu enggak. Jadi kemudian contohnya yang di bawah ini terkait dengan variabel technical inefficiency di mana variabel edu atau education atau pendidikan itu merupakan satu-satunya yang nggak berpengaruh terhadap performa IMK di Bali. Nah, di sini mengindikasikan bahwa IMK itu dengan padat karya itu faktor pendidikan itu nggak terlalu penting, terutama faktor pendidikan formal gitu ya. Terus kemudian saya jelaskan juga karena dari Caniago 2021 menjelaskan bahwa dan seterusnya gitu. Jadi ada insight yang disampaikan dan ada apa ya eh, penelitian terdahulu yang hasilnya relate dengan hasil kita gitu. Itu kita masukkan juga. Nah, ini contoh yang sama Bapak Ibu dari hasil dan pembahasan. Nah, bagaimana kalau ada hasil yang berbeda Bapak Ibu dengan penelitian terdahulu? Nah, itu bukan berarti penelitian kita salah Bapak Ibu ya, tapi penelitian itu kan kajian empiris Bapak Ibu ya. Bisa misalkan secara empiris di wilayah A hasilnya begini, di wilayah B bisa berbeda gitu ya. Jadi itu tidak salah dan bisa mungkin bisa memunculkan suatu kebaruan di wilayah yang lain gitu. Misalkan begitu. Nah, bahas juga dari berbagai sudut pandang. Misalkan di sini contohnya umur dari pengusaha IMK itu punya dampak negatif gitu kan ya. Nah, di sini ada dua
dua pendapat, ada two different finding about the impact of entrepreneur age on the output. Pertama adalah di sini umur yang muda, younger or productive age entrepreneur tend to be more efficient. Jadi pengusaha muda itu lebih efisien, makanya dia lebih bagus dampaknya dibandingkan yang tua. Nah, sedangkan penelitian yang lain yang di bawah ini menunjukkan bahwa penelitian bahwa umur yang lebih tua itu yang lebih bagus gitu kan ya daripada yang muda. Jadi kita jelaskan kalau ada perbedaan pendapat dengan dukungan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu. Jadi pembaca itu bisa membaca hasil itu secara komprehensif. Oh, ternyata di sini ada dua pendapat loh. Kenapa kok yang tua lebih produktif, yang muda lebih produktif? Itu ada alasannya masing-masing seperti itu. Kemudian masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulan itu struktur yang biasanya dipakai yang pertama, paragraf yang pertama itu teman-teman harus merecall. Jadi merecall tujuan penelitian di awal paragraf pertama. Jadi kalau dicontoh itu misalnya di sini di study measure the impact of the COVID pandemic on the total revenue of MSC in Bali secara agregat dan by KBLI 2 digit gitu. Jadi di recall kembali, oh penelitian ini, jadi ada manfaatnya nih teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau skimming paper orang misalkan, jadi paper orang dengan susunan begini, teman-teman tuh langsung tahu, oh kan membaca kesimpulan saja itu sudah mendapatkan insight, oh ini tujuannya begini, kayak gitu ya. Dari awal sudah tahu tanpa membaca keseluruhan. Kemudian yang kedua, kesimpulan itu tidak menjabarkan ulang dari hasil dan pembahasan. Jadi tidak menulis ulang dari hasil dan pembahasan, tapi bahasakan dengan to the point dan gaya bahasa yang berbeda tanpa mengurangi makna gitu ya. Jadi kemudian ulas secara singkat to the point, berikan implikasi kebijakan yang relevan. Ini contohnya yang warna kuning ini penggunaan internet atau internet use di IMK itu punya dampak positif. Nah, di sini saya jelaskan bahwa pada masa digital atau digital age and also during the pandemic, the use of ICT for marketing and transaction is important key to maintaining the performance of enterprises by keeping the connection of MSA with the consumers. Jadi kenapa kok penting? Terus kemudian yang terakhir saya jelaskan juga bahwa ICT itu perlu ditingkatkan juga karena berdasarkan data BPS IMK di Indonesia itu baru 11,94% yang menggunakan internet gitu. Jadi nanti implikasi kebijakannya seperti apa itu teman-teman jelaskan di sana. Nah, di bagian akhir jelaskan kekurangan dan kelemahan dari penelitian kita. Kemudian berikan saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, ini sudah formal ya Bapak Ibu ya, di bagian akhir itu pasti penelitian ini hanya menggunakan metode bla 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 atau menggunakan variabel ini. Untuk penelitian ke depan disarankan menggunakan supaya lebih komprehensif dan sebagainya. Nah, itu sudah formal ya Bapak Ibu ya. Nah, itu sebuah contoh. Nah, terakhir ini ada reference. Nah, reference ini akan lebih mudah. Biasanya teman-teman itu menggunakan reference management software. Biasanya menggunakan Mendeley atau Zotero, sehingga kita tidak manual ya teman-teman ya. Dan ini juga disyaratkan oleh jurnal. Ini biasanya sudah disyaratkan oleh jurnal pakai reference management software atau tool. Kemudian hindari self citation ya yang tidak relevan. Jadi ada beberapa peneliti itu yang mensitasi papernya sendiri gitu dan secara masif gitu supaya citasinya banyak itu teman-teman hindari. Jadi citasi saja paper-paper teman-teman yang relate atau mendasari penelitian teman-teman saat ini gitu. Kalau masih relate nggak apa-apa. Biasanya jurnal itu mensyaratkan mensitasi paper yang paling relevan dan terbaru, biasanya 5 tahun terakhir. Kalau nggak 5 tahun terakhir ya nggak apa-apa, asal itu adalah sangat relate sekali atau paper rujukan teman-teman. Kemudian biasanya jurnal itu yang kita tuju itu biasanya ada yang mewajibkan untuk mensitasi papernya yang relevan dengan paper kita. Jadi misalkan saya mau masuk ke jurnal A gitu. Kemudian biasanya di syarat itu ada mensitasi paper dari jurnal tersebut minimal satu yang relevan, misalkan begitu. Ada yang begitu. Nah, terakhir ini Bapak Ibu mohon izin mungkin sekitar 5 menit ya Bapak Ibu ya.
Jadi pasca menulis KTI itu kita mau ngapain sih gitu kan ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, teman-teman kalau sudah menemukan passionnya, kalau bisa konsisten, jadi cari ide dan coba menulis lagi gitu ya. Jadi terkait dengan kualitas nanti coba kita perbaiki pelan-pelan gitu kan. Belajar dari siapa saja teman-teman ya. Jadi kita harus tetap mengosongkan gelas gitu ya. Siapa saja bisa jadi tempat belajar kita, bahkan diskusi dengan teman-teman di BPS, ada isu terkini apa nih misalkan, oh ternyata ada insight begini ya gitu. Misalkan gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang penting menurut saya, bangun jejaring atau networking, mulai dari teman terdekat atau teman yang mengikuti isu-isu terkini gitu. Apalagi kalau teman-teman yang punya passion yang sama dengan kita, yang mau menulis, yang mau meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya, misalkan malam-malam dan sebagainya, itu sangat valuable sekali bagi kita, gitu kan ya. Dosen, kenalan dosen dan sebagainya, itu kita manfaatkan teman-teman. Kemudian, nah ini kalau bisa baca paper yang menurut kita menarik. Jadi kita harus sering baca teman-teman. Kalau kalau biasanya kan ada one day one juice gitu ya, kan ya. Kalau teman-teman Muslim kan kita bisa satu hari satu paper gitu ya. Walaupun misalkan hari ini kita menemukan ada satu paper bagus nih mau saya baca, saya bawa pulang, saya baca ternyata nggak selesai nggak apa-apa gitu. Yang penting teman-teman terus mengupdate gitu. Apalagi teman-teman yang punya passion di topik tertentu, jangan pengen mengetahui bagaimana sih perkembangan kemiskinan di Indonesia, analisanya dan sebagainya gitu kan. Kemudian, nah ini baca mulai dari abstrak dulu, kesimpulan dan sebagainya, seperti yang saya bilang tadi, baca skimming ya. Kemudian coba ikut seminar atau seminar nasional, conference yang gratisan dulu nggak apa-apa teman-teman, itu untuk menambah pengalaman, menambah jejaring, menambah jam terbang, pengalaman untuk presentasi, apalagi bahasa Inggris ya teman-teman ya. Di STS itu kita beruntung karena punya Semnas of Start yang bahasa Indonesia, kemudian ada ICD SOS. Jadi ICD SOS bahasa Inggris ini teman-teman. Jadi gratis teman-teman bisa latihan presentasi bahasa Inggris, apalagi kalau punya jejaring gitu ya, ada kenal seseorang gitu kan. Nah, itu sangat bagus sekali. Kemudian ikut penelitian dosen, kalau teman-teman ada dosen, kenal dengan mahasiswa gitu kan, di pojok statistik dan sebagainya. Nah, jika beruntung teman-teman bisa ikut conference gitu kan, diajak conference dan ikut meneliti dan sebagainya. Kemudian coba ikut call of paper teman-teman, karena call of paper itu agak sedikit berbeda dengan jurnal ya. Kalau jurnal kan kita submit, kita tunggu terima atau enggak. Ya. Kalau call of paper menariknya itu, kalau call of paper ketika lolos kita bisa dipanggil gitu kan, kita didanai untuk terbang gitu kan misalkan, terus kemudian disediakan akomodasi dan sebagainya, dan kenal orang-orang yang berasal dari berbagai eh, instansi atau lembaga di luar sana. Nah itu menurut saya networking yang sangat bagus gitu. Jadi nothing tulus saja teman-teman. Jadi mau kalau misalkan lolos di babak presentasi itu jadi pengalaman berharga lah buat teman. Kemudian yang ketujuh, jangan lupa sharing ya teman. Uh, Sharing ilmu yang teman-teman, walaupun teman-teman ilmunya itu saya misalkan ilmunya belum terlalu banyak, masih sedikit gitu. Jadi kalau bisa kita tetap sharing ke teman-teman kita, membantu teman-teman sekitar kita. Yang penting kita ada manfaatnya gitu. Kemudian yang kedelapan adalah manfaatkan platform Google Scholar, ada ResearchGate, ada LinkedIn, dan lain-lain untuk diseminasi portofolio dan jejaring kita. Jadi, eh, saya pernah diskusi mungkin teman-teman dengan istri saya gitu kan. Ya ngapain sih ya nulis paper kemudian di apa namanya, di status WhatsApp, di share kayak gitu-gitu. Ngapain sih, buat apa gitu kan. Nah, saya punya pandangan yang berbeda teman-teman. Jadi sebenarnya saya itu bukan ria atau sombong atau bagaimana, itu bagian dari cara kita mendiseminasikan dan apa ya, membranding kita teman-teman. Jadi akan banyak orang yang terpapar eh, bahwa kita itu, oh si ini itu suka menulis, oh si ini itu bisa begini, oh si ini itu bisa begini. Nanti ketika mereka butuh, mereka akan ingat dengan kita dan otomatis akan menghubungi kita. Nah itu saya buktikan sendiri teman-teman. Ketika misalkan ada dosen praktisi misalkan, dan apa namanya membutuhkan dosen untuk mengisi materi tertentu, saya dihubungi teman saya gitu, karena mungkin saya sering sharing di apa namanya, di status WhatsApp saya bahwa saya nulis, saya ikut conference dan sebagainya gitu kan. Itu saya dihubungi dan saya ditawari mau apa enggak gitu. Itu lewat temen. Jadi seperti itu contohnya, bahwa
berjejaring, kemudian membranding diri, kemudian kita apa namanya portofolio kita itu kita susun rapi gitu kan ya. Terutama di Google Scholar dan ResearchGate itu atau di LinkedIn itu sangat bagus teman-teman, bermanfaat. Bukan karena sombong atau gimana, tapi karena itu tadi akan membawa peluang yang lebih lebar gitu. Bahkan di ResearchGate sendiri itu ada akses untuk full paper teman-teman ya. Kemudian kita juga bisa tanya langsung kepada penulis dari paper-paper yang kita mau baca kalau misalkan papernya itu bukan open access. Jadi kita bisa langsung japri ke mereka, boleh nggak minta dan sebagainya. Ini contohnya teman-teman di sebelah kiri. Ini saya minta ke salah satu profesor di UI gitu kan, Pak, saya tertarik dengan paper Bapak ini, boleh nggak saya minta full papernya? Padahal ini papernya tidak open access gitu, berbayar teman-teman di jurnal internasional dan beliau memberikannya gitu kan ya. Nah, ini contohnya. Kemudian ada juga profesor dari Italia, waktu itu saya baca terkait dengan paper small area estimation dan saya tertarik dengan non parametric regression dan bahkan beliau tanpa diminta memberikan sintaknya atau skripnya R-nya kepada saya gitu kan. Saya modifikasi dan sebagainya. Nah, jadi jangan sungkan atau canggung untuk menghubungi penulis. Nah, kita mungkin belum apa-apa teman-teman ya. Kita noting tulus saja. Dan jangan lupa untuk sharing teman-teman dan membantu sesama. Nah, di sebelah kanan ini saya sangat bersyukur sekali karena saya bisa membantu teman-teman yang membutuhkan, bahkan ada yang mungkin berterima kasih. Jadi saya juga merasa bermanfaat bagi yang lain gitu. Ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa bermanfaat dan bisa membantu orang lain. Begitu teman-teman. Kemudian yang terakhir ini ya apa namanya saya sempat diberi kesempatan untuk jadi mentor di sharing beasiswa bersama dengan mentor-mentor Anda lainnya ya. Saya belum seberapa ya dibandingkan teman-teman lain gitu kan ya. Tapi di sana kita diminta untuk memilih dua calon paper, jadi dua ide, baru ide teman-teman ya, baru ide atau judul gitu ya. Waktu itu saya memilih dua dan di sebelah kanan ini adalah outputnya teman-teman. Jadi alhamdulillah dua dari yang saya mentori itu yang pertama itu yang di atas ini berhasil apa namanya presentasi di seminar internasional atau conference internasional di Brawijaya teman-teman. Kemudian yang di bawah ini ikut call of paper. Jadi yang di atas itu conference, yang di bawah ini call of paper. Waktu itu Bank Indonesia, DKI Jakarta dan masuk ke final. Jadi 10 paper yang terpilih masuk final dan tentu saja saya sangat bangga sekali sama teman-teman karena bisa membawa sampai ke sana gitu dan mungkin menulari gitu. Kalau bisa menulari gitu. Kurang lebih itu teman-teman Bapak Ibu semoga bisa sedikit apa ya mendapat manfaat atau mendapat inspirasi dari presentasi saya hari ini. Demikian terima kasih saya kembalikan ke moderator Mbak eh, Nadia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaiannya, Pak Tali. Selanjutnya kita langsung aja ke sesi diskusi ya. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa lewat chat atau langsung unjuk tangan. Nah, mungkin sambil nunggu ada yang bertanya nih ya. Tadi kita dengar dari penjelasan dari Pak Tali bahwa nggak langsung serta-merta kita semua jadi penulis jago nih ya Pak ya. Kita semua awalnya bisa mulai dari mencari potensi, kemudian juga memanfaatkan data-data yang kita miliki selama ini, kemudian mulai menjadikannya sebagai passion, kemudian juga tidak langsung harus berpikir, waduh tulisannya kurang berkualitas nih. Yang penting kita latih aja dulu terus ya, menulis aja terus sampai nanti akhirnya tersubmit dan bisa diterbitkan oleh jurnal begitu. Kemudian juga tadi Pak Pak tadi juga menjelaskan tentang metode menulis KTI yang umumnya kita pakai reverse thinking. Oke, karena sudah ada yang mau angkat tangan nih. Silakan dari Afriani Kartika, silakan. Ya, terima kasih untuk kesediaan waktunya, Mbak Nadia. Pertama-tama terima kasih banyak Bapak Tali untuk presentasinya sangat mencerahkan gitu kan dan memberikan perspektif baru. Nah, sebelumnya perkenalkan Pak Tali, ini saya Afriani, saya CPNS gitu ya. Saya pegawai baru dan saya juga pertama kali di BPS
level kabupaten kota. Nah, kalau saya lihat dari CV-nya Pak Tali sendiri tadi kan dari BPS RI kemudian ke provinsi dan mungkin belum pernah ke BPS Kabupaten Kota gitu kan. Nah, sementara kondisi saya posisinya ini di BPS Kabupaten Kota dan kemudian apabila misalnya saya ingin membuat KTI gitu kan dengan memanfaatkan data-data BPS, sementara saya ada di BPS Kabupaten Kota levelnya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Karena setahu saya kalau di BPS Kabupaten Kota yang selama ini saya kerjakan itu adalah di level pengumpulannya gitu. Sementara di kami di Kabupaten Kota ini tidak ada apa ya, tidak ada backup datanya gitu. Nah, bagaimana cara mendapatkan data sekundernya dulu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua sebenarnya saya ada pertanyaan lagi Pak kalau boleh. Karena saya cukup ini ya cukup tertarik karena saya lihat juga Pak Tali memiliki beberapa paper yang sebelumnya sudah dipublish. Nah, pernah nggak Pak Tali ini pernah melakukan running data dan running model, tapi ternyata hasilnya ini tidak bagus-bagus banget dan mungkin hasilnya tidak sesuai dengan teori yang sejalan. Eh, apakah pernah? Ya, mungkin gitu aja. Terima kasih. Baik, Mbak Afriani, Mbak Nadia, gimana Mbak? Langsung dijawab boleh? Satu-satu aja Mbak ya, biar nggak lupa Mbak. Oke, baik, silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Afriani. Salam kenal Mbak. Salam kenal. Jadi yang pertama tadi Mbak Afriani CPNS Mbak ya di Kabupaten Nunukan ya. Ya Pak, insya Ini Allah ya. Desember udah nggak C. Ya, semoga cepat hilang ya C-nya, supaya jadi PNS gitu kan. Kemudian terkait dengan apa ya? Kebetulan saya dulu dari BPS RI, kemudian pindah ke Bali itu di BPS Kabupaten Gianyar. Walaupun nggak sempat setahun gitu kan, kemudian saya ke BPS Provinsi Bali. Jadi mungkin sedikit banyak saya tahu bagaimana beban kerja teman-teman ya di kabupaten kota seperti apa load-nya gitu kan ya, dibandingkan dengan provinsi atau dibandingkan dengan di BPS pusat seperti itu. Nah, ada masanya lah kalau saya melihat apa ya, semakin ke sini mungkin apa ya, load itu selalu ada rata di setiap bulan gitu karena semakin banyaknya kerjaan gitu. Tapi eh, kita juga bisa mensiasati sebenarnya. Tapi ini sebenarnya kalau yang saya praktekkan itu memang eh, harus apa ya, manajemen waktu untuk menyisihkan waktu untuk membaca atau menulis itu atau mengolah data dan sebagainya itu yang perlu kita luangkan. Artinya ada waktu lain yang harus kita korbankan gitu, teman-teman Bapak Ibu. Jadi ya itu konsekuensinya gitu. Kalau misalkan contohnya waktu kerjaan itu di kantor full gitu kan ya, kita nggak sempet ngapa-ngapain gitu kan ya. Kecuali kalau di kantor itu misalkan ada ya ada sedikit waktu luang lah, kita bisa baca lah gitu kan sambil mengisi waktu gitu kan, nanti lanjut kerja lagi tanpa mengorbankan apa performa pekerjaan kita atau posisi kita gitu, itu bisa kita lakukan tapi ya gitu ada konsekuensinya. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana cara mendapatkan data sekunder dari kabupaten? Nah, sebenarnya data sekunder itu banyak Mbak, di BPS itu kita bisa mengakses dari web dan sebagainya untuk data sekunder ya. Banyak sekali data sekunder. Jadi BPS itu gudangnya data Bapak Ibu. Kita bisa mengakses tidak hanya data kabupaten kita saja, tapi bisa provinsi, provinsi lain, bahkan Indonesia. Kan begitu ya. Baik itu dari publikasi, dari tabel dinamis, dan sebagainya itu kita bisa mengakses itu. Terkait dengan data mikro, nah itu mungkin data mikro kita kan bisa memanfaatkan fasilitas 0 rupiah di Silastik ya. Kalau misalkan kita butuh data mikro Indonesia gitu ya, kita bisa memanfaatkan fasilitas 0 rupiah di Silastik ketika kita menggunakan surat pengantar dari Eselon 2 misalkan. Atau dari kepala kantor kita kan bisa itu. Jadi hanya perlu waktu saja untuk mendapatkan datanya karena kan di Silastik juga ada antrean kan gitu. Jadi menurut saya untuk data itu bukan suatu alasan untuk kita tidak menulis karena datanya nggak ada. Karena data kita sebenarnya banyak. Belum lagi kalau
data-data dari instansi lain, kemudian dari big data. Apalagi teman-teman yang muda ini kan yang jago-jago lebih jago menggunakan R, menggunakan Python, menggunakan GIS dan sebagainya. Itu punya bekal yang lebih lah daripada kita-kita yang sudah generasi apa ya? Kita generasi apa ya? Milenial ya. Milenial gitu ya. Jadi begitu. Kemudian pertanyaan kedua, running model hasil tidak bagus. Sering. Itu memang masalahnya seperti yang saya bilang tadi, analisis data itu adalah proses yang paling panjang dan memakan waktu dan prosesnya itu looping. Jadi tidak bisa kita punya data, punya variabel, kita analisis keluar langsung kita pakai itu nggak pernah ada seperti itu. Jadi harus kita ulang lagi keluar masuk variabel atau ubah konsep definisi variabelnya. Misalkan kalau saya pengen eh, penelitian saya yang terakhir aja, misalkan dampak infrastruktur transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi, misalkan. Nah, infrastruktur transportasi itu kan bisa diukur dari banyak sekali ya, dari fisiknya atau dari kualitasnya begitu. Jadi kan fisiknya misalkan panjang jalan atau ada juga kalau misalkan kita nggak pakai variabel panjang jalan tapi logikanya begini, eh, kalau Provinsi Jakarta dengan Jawa Barat misalkan, itu kan luasan Jawa Barat jauh ya. Ketika kita pakai variabel panjang jalan, tentu saja itu akan nggak apple to apple karena Jakarta jalannya ya luasnya itu aja, nggak bisa ditambah lagi gitu. Kalau mau meningkatkan pertumbuhan ekonominya kayak gitu. Jadi saya perlu pakai variabel lain gitu. Jadi saya ubah lagi variabelnya, saya olah lagi. Jadi saya mungkin pakai variabel panjang jalan, rasio panjang jalan terhadap luas wilayah. Jadi kan lebih apple to apple antar provinsi ya. Jadi contohnya seperti itulah. Jadi ganti variabel, keluar masuk variabel dan sebagainya. Itu memang tidak mudah. Dan lagi kalau misalkan hasilnya nggak sesuai dengan hipotesis, itu tentu saja kita harus mencari apa ya alasannya kenapa gitu. Karena kan kita udah terbiasa tuh melihat datanya, pola datanya. Jadi kan analisis deskriptif itu menurut saya paling penting untuk melihat pola datanya sebelum kita masuk ke inferensia. Jadi kita harus cari dulu pola datanya, oh kenapa ini kok dampaknya positif, kan kelihatan. Mungkin dari scatter plotnya, dari diagram batangnya dan sebagainya, box plotnya dan sebagainya itu kita cek dulu. Dan kita perlu mencari referensi yang ada nggak penelitian terdahulu yang mendukung hasil dari penelitian kita kayak gitu. Seperti itu. Oh ternyata apa ya? Ternyata kalau satu wilayah itu dianalisis, jadi X dan Y-nya itu dampaknya positif gitu. Tapi ketika wilayah tersebut itu dianalisis menurut barat dan timur, itu hasilnya bisa negatif. Itu ada seperti itu. Jadi ada namanya apa ya? Saya lupa namanya teori apa gitu. Jadi ketika secara global dia dampaknya positif, kalau dianalisis secara parsial dampaknya itu menjadi negatif. Contohnya seperti itu. Dan itu harus kita cari apa namanya referensi pendukungnya. Mungkin begitu Mbak Afiani, semoga menjawab ya. Ya, izin konfirmasi mungkin Pak Dali. Oke, Kalau misalnya silakan. tentang permintaan data itu, berarti yang BPS Provinsi itu enggak ada data mikronya gitu ya. Kami dari BPS Kabupaten Kota itu melakukan permintaan data ke provinsi, bisa atau enggak, atau langsung aja ke Silastik gitu maksudnya. Oh, kalau data sekunder, saya rasa semuanya ada di PPS Mbak ya. Tinggal kita download aja. Mungkin yang terkait dengan permintaan data itu kita, kalau saya di sini biasanya karena di provinsi ya, karena di provinsi dan di subjek meter gitu kan ya. Misalkan saya di produksi di tanaman pangan misalkan, misalkan dulu kan ST ada ST ya, ada ST. Nah, dari apa namanya dari DLS itu kan dari pusat ke provinsi dulu datanya, data yang siap publish ya. Nah, biasanya DLS itu mengirimkan ke kita di subject matter. Oh ini loh ada surat dari pusat, datanya ini bisa di-download di sini. Misalkan data ST yang terbaru yang baru rilis itu kan ST 2023. Nah itu kita dikasih gitu. Artinya apa namanya akses itu ada gitu dan kita bisa kalau nggak dikasih kita juga bisa minta kok ke teman-teman provinsi dan dikasih kok biasanya dikasih kalau untuk keperluan apa namanya kita menulis dan seperti itu nggak perlu pakai silastik kalau di provinsi sendiri tapi kalau di provinsi lain karena kita mungkin nggak punya kenalan atau dan sebagainya ya saya rasa pakai silastik aja
Dan itu nggak susah kok Mbak. Maksudnya hanya perlu waktu aja. Bikin surat, tanda tangan kepala, kemudian nanti bisa memanfaatkan yang 0 rupiah itu. Itu sih Mbak biasanya. Saya Terima juga kasih biasanya Pak gitu Tali kalau untuk jawabannya. data Indonesia Soalnya ya, masih data bingung. Indonesia. Gimana Mbak? Maaf. Terima kasih jawabannya karena tadi bingung. Oke, siap Mbak. Semangat ya Mbak. Oke, baik. Oke. Berarti apakah sudah terjawab pertanyaannya, Mbak Afri? Oke, sudah ya. Selanjutnya ini ada Mbak Raisa. Silakan Mbak Raisa untuk bertanya. Mungkin satu pertanyaan terakhir aja ya Pak Talia, melihat sekarang sudah waktu istirahat gitu. Oh iya Mbak, boleh sama Mbak Jumrati nggak Mbak? Sekalian dua gitu, jadi satu-satu. Oke, baik, Ya, baik, siap. boleh Silakan ya Mbak Mbak ya? Raisa dulu. Apakah suara saya terdengar sebelumnya, Mbak Nadia? Terdengar Mbak, Oh, terdengar Mbak. terima kasih Pak Tali. Baik. Izin bertanya, tadi kan ada disebutkan metode apa ya, reverse ya, secara kebalikan, jadi kayak menentukan permasalahannya, mengetahui permasalahannya dulu sebelum kita melakukan menulis gitu. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada indikator atau bagaimana cara kita mengetahui bahwa ada suatu research gap itu sudah benar-benar relevan dan layak dijadikan sebagai dasar penelitian kita gitu. Jadi bukan hanya sekedar perbedaan kecil-kecilan yang kita temukan antara penelitian yang akan kita lakukan dengan penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus banget nih dari Mbak Raisa. Jadi, ketika kita sudah menemukan riset gap, gitu kan ya, kemudian kita mau menulis tentang itu, apakah riset gap ini mungkin kita sebagai pemula gitu ya, saya termasuk saya juga ini layak nggak ya kalau ditulis gitu ya, layak apa enggak untuk ditulis gitu ya. Nah saya juga mengalami itu sampai sekarang juga masih sebenarnya. Nah salah satu indikator yang mungkin biasanya saya gunakan Mbak, apakah itu layak ditulis atau tidak. Pertama saya cari penelitian yang terdahulu yang relate sebanyak-banyaknya. Jadi saya download dulu gitu kan. Sekarang kan bahkan ada yang AI yang kita upload kumpulan paper kita bisa merangkum sendiri ya. Itu sebuah kemudahan juga bagi kita untuk rangkum gitu. Jadi itu sebagai sebuah indikator yang mungkin saya pakai untuk melihat bahwa penelitian saya itu berada di mana gitu. Posisinya di antara paper-paper yang relate yang sudah ada. Dan ketika penelitian itu dari penelitian terdahulu itu saya tahu bahwa oh kondisinya begini, posisi saya di segini, saya berani untuk maju. Jadi jangan takut Mbak. Bahkan menurut dari dosen yang ada influencer kan kita kalau IG itu ikut influencer gitu. Ada influencer dosen gitu kan bilang bahwa apa namanya kebaruan atau novelty itu tidak hanya yang wah menemukan metode baru, menemukan teori baru dan sebagainya. Bahkan beda wilayah itu juga sebuah novelty gitu. Tapi novelty-nya untuk anak-anak teman-teman S1 itu cocok gitu. Jadi kalau untuk S2 mungkin kalau S2 kan lebih ke mungkin komparasi membandingkan mana yang lebih bagus, mana yang lebih efisien dan sebagainya gitu kan mencari tahu gitu kan bukan ke aplikatif ya. Kalau S1 kan aplikatif gitu kan. Jadi bahkan tempat yang berbeda itu juga sudah termasuk apa namanya gap ya yang bisa kita lakukan. Jadi jangan takut ketika kita mau submit ke jurnal tertentu, jangan-jangan ini ditolak ya, gitu kan ya. Kita bisa cari dulu di jurnal itu, misalkan ada nggak paper yang sejenis dengan kita gitu. Kalau sudah ada, coba cari jurnal lain aja yang belum ada. Dan jangan takut untuk submit. Nanti ketika sudah submit, nanti ditolak, submit lagi di tempat lain gitu. Dan jangan tolak kalau ditolak itu udah biasa sih Mbak. Jadi yang kelihatan itu tadi yang banyak keterimanya, yang ketolak punya saya juga banyak sekali Mbak. Dan sepanjang yang saya tahu setiap paper itu ada jodohnya masing-masing. Jadi ada paper yang call paper nggak masuk di call paper ini, saya submit di call paper yang lain dan itu diterima. Dan ada yang di jurnal lain dan itu diterima. Jadi saya yakin bahwa setiap paper itu punya tempatnya masing-masing gitu. Jadi jangan bersedih hati atau berkecil hati ketika ditolak gitu. Gitu ya Mbak ya. Semangat ya Mbak. Oke, bagaimana? Terima kasih jawabannya sangat baik sekali, Pak. Sangat menarik Iya, dan terima sangat kasih Mbak menjelaskan. Raisa. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terakhir dari Mbak Jumrati ya Pak ya, sekalian tadi ya.
Iya, terima kasih. Sebelumnya saya mau bertanya lebih ke arah ini sih Pak, apa cara menulis yang kan kadang kita nih udah punya kita mau menulis apa, topiknya apa, kita udah punya mencari-cari juga referensi, tapi kadang tuh ada titik di mana kita tuh ketemu jenuh atau bosan gitu pas nulisnya. Terus juga ketemu mental block gitu, rasanya kayak nggak tahu lagi gitu. Ini mau ke arah mana lagi ya gitu. Padahal kita udah punya idenya gitu, kayak oh pengen analisis tentang ini gitu. Nah itu bagaimana sih Pak tips untuk misalnya kita ketemu saat-saat itu apa sih yang harus kita lakuin gitu, biar bisa lanjut lagi gitu proses menulisnya. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak. Oh, ini pertanyaan bagus lagi nih dari Mbak Jumrati. Jadi saya sering mengalami itu karena kita kan jenuh kerja ya. Maksudnya kita juga hampir setengah hari itu kita bekerja. Gitu. Belum lagi kalau malam ada apa namanya apa pekerjaan yang harus kita selesaikan. Gitu. Jadi saya biasanya memang apa ya break gitu. Jadi seminggu nggak mengolah itu, nggak menulis itu. Saya coba baca yang lain dan sebagainya. Jadi kita memang perlu break. Jadi kita perlu break untuk mungkin refresh sejenak gitu, cari topik yang lain untuk kita baca-baca untuk apa ya, refreshing gitu kan ya. Bisa baca komik, bisa baca novel dan sebagainya, bisa nonton gitu kan ya. Bahkan nonton YouTube biasanya karena kan di YouTube sekarang juga banyak sekali apa ya kayak conference atau seminar atau webinar yang mungkin bisa relate dengan paper kita gitu. Jadi kita punya dapat wawasan baru gitu. Oh, ternyata bisa kayak gini ya gitu. Coba gitu. Contohnya seperti itu. Jadi kita bisa break dulu. Yang kedua, kita nyari temen yang sefrekuensi sama kita. Itu yang penting. Jadi ketika menulis kalau bisa itu berdua minimal. Jadi di samping lebih ringan, saling mengingatkan dan saling memotivasi gitu kan. Karena bisa aja teman kita lagi nggak jenuh, terus ayo nih gimana punya kita nih, kapan mau lanjut lagi, kapan mau zoom lagi. Jadi memang biasanya kalau saya nulis tuh saya biasanya ketika sudah ada hasil itu saya zoom sama temen gitu kan. Hasilnya begini atau pada saat awal-awal nanti coba ini ada paper menarik nih kita bahas begini-begini kayaknya bisa diaplikasikan untuk ide kita. Nah, itu kita kita zoom malam-malam kita zoom kayak gitu. Jadi ada temen yang mengingatkan gitu kan. Seperti itu. Jadi itu biasanya yang saya lakukan sih. Dan memang menulis paper itu nggak seminggu jadi. Ada sih yang seminggu saja jadi kalau mau gitu kan. Pakai AI dan sebagainya. Tapi saya mungkin bukan orang yang suka begitu ya. Jadi memang ada proses ya perlu. Minimal mungkin 1 bulan atau lebih gitu kan. Bahkan ada paper saya yang ada yang 3 bulan gitu kan ya. Untuk karena nyicil seperti itu, Mbak. Ya begitu sih, Mbak. Jadi memang perlu waktu, nggak bisa instan. Gitu. Semangat, Mbak. Ya, terima kasih banyak Pak Iya, atas jawabannya. sama-sama Mbak Jumrati. Baik, tadi dari ketiga pertanyaan ini izin saya simpulkan berarti bahwa untuk menulis sebuah karya ilmiah ini tidak perlu takut. Yang penting adalah langkah pertama atau mungkin supaya lebih termotivasi lagi, kita bisa mencari rekan bersama untuk menulis karya ilmiahnya. Kemudian perlu juga untuk break dan refreshing, kemudian tidak takut untuk meminta data ke provinsi ataupun misalnya lewat silastik yang 0 rupiah tadi. Kemudian juga untuk penulisan metode reverse thinking, eh, bahwa kalau karena kita kebanyakan masih S1 di sini ya Pak, jadi novelty-nya itu tidak harus selalu yang wah, bahwa perbedaan penelitian di gap wilayah saja juga sudah termasuk novelty, dan kita tidak perlu takut untuk mencoba submit, karena setiap jurnal, setiap paper ada jodohnya sendiri. Baik, mungkin segitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga Pak Tali atas pemaparan materinya yang luar biasa. Saya tutup sesi pemaparan materi dan diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Jumrati. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Nadia. Sama. Terima kasih Mbak Nadia dan Pak Tali atas materi dan juga eh, tadi diskusi yang berjalan. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara Rabu Rebi series 16 ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat menjadi bekal berharga untuk kita meningkatkan kemampuan dalam menulis karya ilmiah yang berkualitas dan bisa berkontribusi bagi kemajuan BPS dan juga kemajuan Indonesia. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada hari ini.
Jangan lupa peserta untuk mendapatkan sertifikatnya untuk melakukan absensi dan juga sampai jumpa pada Rabu-Rebi series berikutnya dengan tema yang tak kalah lebih menarik lagi. Sekian acara Rabu-Rebi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.